Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, ya, di mana pertemuan keempat ini kita sebenarnya akan memasuki materi baru, ya. Akan tetapi saya akan sedikit mereview dan memberikan informasi terkait tentang pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan 3 minggu lalu kita sebenarnya sudah membahas tentang citasi dan bibliografi. Tapi saya belum ada memberikan tugas nih buat kalian ya. Jadi saya hanya mau, belum ada kan tugas saya kasih kan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum. Iya, Pak. Nah, saya belum ada tugas dari kalian. Nah, ini saya akan memberikan informasi sedikit tentang lanjutan dari materi minggu lalu, tapi saya sudah menggantikannya dengan informasi tersebut dengan channel YouTube saya. Kalian bisa mencari informasi materi kita yang minggu lalu, lanjutannya, di channel YouTube saya. Nah, di sini saya sudah mengupload video. Kalian bisa lihat ada 4 video yang relevan, yang bisa kalian jadikan sumber referensi. Yang pertama itu tentang citasi, nih, table of content, citation and bibliography part 1, dan citation and bibliography part 2. Ini yang bisa kalian cek. Tapi ini video rekaman secara live streaming dengan kelas lain, gitu ya, dengan kelas prodi lain. Nah, untuk secara detail, secara saya sendiri merekam, itu ada di video yang karya tulis ilmiah dan praktik penulisannya, part 1 dan part 2. Itu kalian jadikan referensi, kalian tonton sampai selesai, kemudian kalian praktekkan di rumah, kalian ikuti, tugasnya itu membuat sebuah karya ilmiah, ya, atau jurnal, tulisan jurnal. Nanti formatnya akan saya share di grup, format contoh jurnal yang harus kalian ikuti. Tapi boleh format lain juga boleh kalian cari. Ini hanya sebagai referensi saja format yang akan saya share. Kemudian jurnal apa yang harus kalian buat? Jurnal yang harus kalian buat itu adalah kombinasi antara prodi kalian dengan teknologi komputer atau dengan ilmu yang berhubungan dengan ilmu komputer. Contoh, misalkan kalian ini kan prodinya kan gabungan SMI, ya kan, sipil, mesin, dan industri. Nah, untuk teknik sipil, kalian cari judul jurnal dari dosen kalian atau kakak kelas kalian yang pernah dipublish, ya. Judul apa tentang teknik sipil misalnya. Atau gini, cara nyarinya gampang ya. Misalnya gini, kalian cari di Google Scholar, siapa dosen teknik sipil kalian yang berhubungan dengan prodi ya, bukan mata kuliah umum. Coba sebutkan siapa nama dosennya. Prodi, terserah, siapa mau prodi mana nih? Coba ada yang mewakili. Bu Nurmaida, Pak. Bu Nurmaida. Nama lengkapnya coba sebutkan. Atau gini, saya sih Nurmaida aja, Pak. Oh gitu. Gini aja, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalkan kalian mau mencari jurnal dari nama saya nih, saya dosen kalian, dosen komputer ya. Kalian cek di Google Scholar, scholar.google.com. Kalian cek di sini nama saya, diklik. Nah, nanti di sini masuk ke profil. Di sini sudah banyak jurnal yang pernah saya buat, ya. Ada sekitar 18 jurnal. Kalian pilih salah satu atau boleh kalian download mana yang sesuai dengan keinginan kalian, ya. Kalian cari, misalkan ini bisa kalian download, ya. Cari yang ada file PDF-nya. Nah, ini ada file PDF-nya. File PDF inilah yang kalian download sebagai referensi. Nah, ini kalau misalkan yang berhubungan dengan komputernya. Kemudian kalian cari dosen yang berhubungan dengan tulisan ya, bukan dosennya, tulisan yang berhubungan dengan prodi kalian. Contoh kayak tadi mau disebutkan nama dosen
Ini di sini ada Bu Neni, apa ya, bentar ya. Bu Nini Siregar, ini prodi apa dosen di UMA? Industri, Pak. Oke, industri. Bu Nini, kalian searching Bu Nini, prodi industri. Nah, Bu Nini ini sudah ada 14 jurnal yang dia buat. Contoh misalkan kita cari, nah ini, peramalan tingkat permintaan LPG Pertamina di LPG tandem. Contoh gini kan. Nah, ini nggak ada PDF-nya, cari yang ada PDF-nya ya. Supaya bisa kalian search, bisa kalian baca di dalamnya. Nah, ini ada PDF-nya. Pembuatan dinding beton ringan akustik dengan pemanfaatan limbah serat serabut kelapa, coco fiber, misalkan seperti ini. Kalian download. Nah, dari contoh ini, dari contoh jurnal Bu Nini ini, ya, bisa kalian kombinasikan dengan komputer, kalian masukkan ke ilmuwan komputernya, ya, ciptakan sebuah judul baru karya ilmiah. Misalkan, saya kasih referensi ya. Nah, pada zaman sekarang ini kan lebih sering terjadi sistem otomatisasi misalkan. Sistem otomatisasi atau berhubungan dengan aplikasi gitu. Nah, Bu Nini ini pernah membuat jurnal tentang pembuatan dinding beton ringan akustik ya dengan memanfaatkan limbah serat serabut kelapa atau kuku fiber. Ya, atau kuku fiber. Nah, kalian buat di sini tentang komputernya adalah robot ya, robot pembuat dinding. Nah, jadi ada hubungannya dengan teknik elektro, kemudian komputer, robot pembuat dinding dengan memanfaatkan Internet of Things. Ya, jadi dia robot yang membuat dinding beton ini sudah bukan orang lagi, sudah bukan ada bantuan tenaga orang lagi. Jadi robotnya yang akan membuat dengan aplikasi Android. Jadi tinggal kita pilih menunya di Android, kemudian robotnya nanti menerima perintah dari si orang yang memilihnya, kemudian udah tinggal otomatis. Nah, itu contoh. Itu contoh penggabungan pembuatan jurnal dari ilmu komputer dan ilmu teknik industri. Seperti itu contohnya. Nah, jadi silahkan kalian buat. Sederhana saja, tidak perlu terlalu berat-berat pembahasannya. Ini saya hanya menyontohkan. Jadi kalau bisa digabungkan. Tapi kalau misalnya kalian tidak mampu untuk menggabungkan antara dua prodi, antara komputer dan prodi kalian pilih saja prodi kalian. Cari yang membahas tentang prodi kalian apa. Tapi saran saya kalau bisa digabungkan. Itu dulu, usaha dulu. Cara pembuatannya di situ sudah ada 4 video di YouTube saya. Silahkan kalian pelajarin ya. Karena kalau saya live seperti ini mungkin terbatas waktunya. Kalau di video kan kalian bisa berulang-ulang. Ya, bisa kalian lihat ulang-ulang, kalian contoh. Nah, jadi tugas itu silahkan kalian buat dulu. Tugasnya saya bikin jangka panjang. Tugasnya ini saya minta dikumpulkan di akhir sama seperti tugas rangkuman kalian. Ya, jadi ada nanti di akhir sebelum kita ujian, di situ nanti sudah ada tugas rangkuman semua materi, kemudian ada tugas per materinya. Tapi setiap tugas per materi tidak semuanya saya kasih tugas. Jadi jangan khawatir. Jadi ini tugas jangka panjang, kalian boleh diskusi dengan saya selama pengerjaan tugas jurnal ini. Ya, syukur-syukur kalau misalnya kalian menciptakan satu judul yang baik, bisa kita kembangkan, bisa kita realisasikan, gitu ya. Baik itu boleh dengan saya atau dengan dosen kalian sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang pada masa sekarang, mahasiswa maupun yang baru mulai kuliah, baru semester 1, ataupun mahasiswa yang sudah mau dekat-dekat skripsi, itu sudah mulai gencar membuat karya ilmiah. Ya, kalau karya ilmiahnya baik, ya itu bisa diajukan untuk pendanaan oleh pemerintah. Jadi tidak sedikit sekarang mahasiswa yang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah terkait penelitiannya, karya ilmiahnya. Nah, ini kalian masih semester 1, ada juga yang mungkin sudah semester 2, 3, dan 4 yang ngambil ke bawah. Ini jadi bahan referensi dan bahan pemanasan kalian untuk
skripsi nanti. Jadi karya ilmiah, di mana-mana memang dulu pada dasarnya skripsi itu yang bisa dijadikan jurnal karya ilmiah. Kenapa? Karena skripsi itu kan bentuk kompleks, sedangkan karya ilmiah itu bentuk sederhana dari skripsinya. Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan kalian menciptakan karya ilmiah bentuk sederhana dulu yang bisa dikembangkan menjadi skripsi. Nah, itu lebih baik lagi. Ya. Jadi coba pelan-pelan belajar, kalau misalnya mau diskusi silahkan chat WhatsApp saya. Kalau saya masih online, saya pasti akan balas. Saya akan kasih masukan-masukan. Karena di prodi industri kelas pagi, ya mata kuliah praktek ini juga kelas pagi, mereka juga sudah banyak nih memberikan ide-ide mereka yang di luar pemikiran saya. Karena mereka menggabungkan, karena kelas pagi ini kan khusus teknik industri, mereka menggabungkan komputer dengan teknik industri. Silahkan, tidak masalah. Oke ya, mungkin itu untuk pembahasan lanjutan dari pertemuan minggu lalu.